IFS kembali membacakan sebuah cerita dari tim cerita emak @desiprayoga1 atau akun YouTube-nya Emak Official. Untuk linknya nanti ada di deskripsi ya. Bismillah, assalamualaikum. Di sini tim cerita emak yang menulis di sini Kak Desi sendiri ya, akan menulis sebuah tweet yang pasti sudah teman-teman baca judulnya yang ada di thumbnail ya. Seharusnya tim cerita emak gak nge-up cerita ini dulu, melainkan cerita awal mulanya Mbak Sarah. Kenapa kok bisa mengalami kejadian ini? Ya, pemilik cerita ini bernama Mbak Sarah ya. Halo Mbak Sarah, semoga sehat-sehat selalu ya di sana. Tapi gak apa-apa lah, mungkin kita bisa bahas cerita itu setelah selesai bahas cerita ini. Kita lihat saja nanti ya. Ya udah, sebelum saya mulai membacakan cerita ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pada saat mengalami kejadian ini, posisinya Mbak Sarah masih kuliah. Dia menempati sebuah rumah yang diapit sama 2 area pemakaman. Kalau posisi kita menghadap ke arah rumah, sebelah kiri itu ada TPU warga setempat dan sebelah kanan makam keramat. Kenapa dinamakan makam keramat? Nanti akan dibahas juga di cerita yang lain. Yang jelas di sekitar situ nggak ada rumah warga lainnya. Di sekitar situ cuma ada rumah Mbak Sarah saja. Depan rumahnya saja lapangan sepak bola. Sekitarnya hamparan sawah milik warga. Gara-gara dia menempati sebuah rumah yang diapit sama 2 area pemakaman, membuat Mbak Sarah mengantongi banyak sekali kejadian-kejadian horor di hidupnya. Salah satunya cerita yang akan kita bahas ini, tentang pertemuannya bersama seorang arwah anak perempuan. Semuanya bermula ketika warga mendengar suara teriakan dari seorang bapak-bapak tukang rongsokan. Sumber suaranya berasal dari arah rimbunan pohon bambu yang merupakan jalan akses masuk ke rumah Mbak Sarah. Gara-gara mendengar suara tersebut, suasana pagi itu menjadi ramai dengan suara-suara warga yang penasaran. Mbak Sarah dan keluarga juga akhirnya ikut mendekat ke sumber suara. Waktu itu sekitaran jam 7.30, kalau enggak jam 8 pagi ya. Pas warga tanya ke bapak itu ada apa, bapak itu menjawab, "Saya menemukan mayat." Jelas kaget dong orang-orang dengar pernyataan itu. Warga bertanya tentang posisi mayat yang dimaksud. Sama bapak ini ditunjukin dan benar, di situ ada mayat. Beberapa warga langsung menghubungi polsek setempat. Tak berselang lama, datanglah beberapa bapak polisi ke lokasi. Berhubung kondisi jenazah ini sudah sangat memprihatinkan, polisi hanya mengantongi identitas kalau kemungkinan jenazah ini masih berusia antara 13-15 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Polisi langsung meminta keterangan beberapa orang yang ada di TKP, termasuk bapak itu juga tanya-tanya. Bapak rongsok ini sama sekali tidak menunjukkan ada gelagat yang aneh ataupun mencurigakan. Dia menjawab semua pertanyaan polisi dengan tenang. Tapi Mbak Sarah merasa ada yang janggal, dikarenakan dia harus ke kampus untuk cari data buat bahan skripsinya. Alhasil, Mbak Sarah memilih langsung pergi dari TKP dan bersiap-siap OTW ke kampus. Berangkatlah dia ke kampus sekitar pukul 10. Setelah itu Mbak Sarah tidak tahu lagi perkembangan kasusnya bagaimana. Jenazah itu juga dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna mencari tahu identitasnya. Karena memang hari itu Mbak Sarah sibuk banget sama urusan kampus, membuatnya harus pulang malam. Ditambah bapak ojek langganannya nggak mau antar dia sampai rumah. Ya gara-gara kalau mau ke rumahnya harus melewati rimbunan pohon bambu di kanan jalan. Otomatis nyali si bapak ojek ini ciut. Mau gak mau Mbak Sarah harus jalan kaki seorang diri malam-malam melewati rimbunan pohon bambu. Pandangannya melihat kerimbunan bambu yang ada di sebelah kanan. Di sana masih terpasang garis polisi, pertanda kalau baru saja ada kejadian di tempat itu. Sejenak Mbak Sarah teringat dengan kejadian pagi tadi, membuat sekujur bulu kuduknya merinding dan Mbak Sarah sedikit memperkencang langkah kakinya
berharap agar segera tiba di rumah, istirahat dan tidur. Entah ini ada kesalahan atau gimana, dia merasa kok jalannya lambat banget. Mbak Sarah mencoba menyikapi itu dengan biasa. Sesekali dia pandangi handphonenya terus lanjut jalan, hingga langkahnya terhenti ketika dia melihat ada seorang anak perempuan duduk meringkuk di depan area pemakaman. Pemakaman umum di sebelah rumah Mbak Sarah itu tidak berpagar. Jangankan berpagar, bertembok aja enggak. Alhasil dari jalan setapak kita bisa melihat batu nisan yang berjejer. Lah di depannya itu ada semacam selokan kecil yang dihubungkan dengan batu cor-coran. Siapa saja bisa duduk di batu cor-coran. Posisi anak itu duduk di batu tersebut. Rambut hitamnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya. Dia meringkuk dengan menggunakan mini dress selutut dan tidak berlengan. Dressnya berwarna krem lusuh. Entah mengapa, ketika Mbak Sarah berjalan mendekat, dia malah mencium aroma anyir banget. Di situ Mbak Sarah dilema antara mau balik ke rumah warga atau jalan terus ke rumah. Akhirnya Mbak Sarah memutuskan untuk terus jalan ke rumah. Sayangnya semakin dia mendekat ke arah anak itu, semakin kuat aroma amis itu tercium. Hingga pas langkahnya di depan anak itu, anak tersebut menyapanya. "Mbak," spontan dia stop. Mbak Sarah menghentikan langkahnya pas di depan anak itu. Padahal dari tadi, Mbak Sarah berusaha memalingkan wajahnya supaya anak ini mengira Mbak Sarah nggak bisa lihat dia. Nggak taunya anak ini menyadari kalau Mbak bisa melihat kehadirannya. Terus terang, Mbak Sarah benar-benar takut. Ditambah bau anyir yang makin kuat, membuat Mbak Sarah tidak berdaya. Perlahan anak itu mengangkat wajah dan melihat ke arah Mbak Sarah. "Kalian tahu apa?" Wajah anak itu hancur sebelah. Jadi semacam ada luka goresan miring di wajahnya, dan yang bagian bawah hancur. Ketika Mbak Sarah tidak sengaja mengamati anak ini, kok seperti ada sesuatu yang bergerak di bagian pipi yang hancur. Ngelihatnya itu geli, entah itu cacing atau belatung. Mbak Sarah nggak paham. Hanya saja Mbak Sarah tiba-tiba merasa kasihan sama anak ini. Nggak tahu bagaimana caranya dia meninggal. Melihat kondisinya yang seperti ini, Mbak Sarah yakin banget kalau anak ini adalah korban pembunuhan. Tapi ya kok sadis banget kalau dipikir-pikir. Kasihan loh arwah anak ini. Mbak Sarah yang awalnya sempat mundur beberapa langkah ke belakang gara-gara kaget melihat wajah anak, lambat laun malah berubah perasaan takutnya jadi muncul rasa ketenangan. Apalagi ketika anak ini tiba-tiba berdiri dan menyodorkan tangannya ke arah Mbak Sarah. Gak tahu apa yang ada di pikiran Mbak Sarah malam itu. Dia gapai tangan anak tersebut seakan mereka sedang bergandengan. Benar-benar kala itu Mbak Sarah merasakan ketenangan. Mbak Sarah juga tanpa sadar berkata ke arwah anak itu, "Ikut kakak pulang ke rumah yuk." Jadi kalimat itu terlontar gitu aja. "Mohon maaf nih, setan kok dibawa pulang? Itu gimana konsepnya?" Kata Mbak Sarah. Itu kalimat terlontar gitu aja. Ya udah, setelah itu Mbak Sarah jalan pulang ke rumah sambil bergandengan tangan dengan arwah tersebut. Tiba di rumah, Mbak Sarah membuka pintu rumahnya dan habis itu masuk ke dalam. Dia merasanya ya biasa aja, tapi tidak dengan pandangan kakak dan kedua orang tua Mbak Sarah. Mereka melihat ada yang aneh dengan Mbak Sarah. Mulai dari tatapan mata Mbak Sarah yang kosong, terus tangannya saat jalan itu aneh. Iya jelas aneh. Kan secara sedang gandengan kan tangan sama arwah nih ya, gandengan. Berhubung keluarganya tidak bisa melihat arwah anak perempuan ini, jadi di pandangan mereka, Mbak Sarah ini aneh banget. Sedangkan Mbak Sarah nyelonong masuk ke dalam kamarnya gitu aja. Menurut kata kakaknya, secara bersamaan Mbak Sarah lewat. Bersamaan dengan itu, keluarganya mencium ada aroma busuk banget. Sumber baunya itu berasal dari Mbak Sarah yang berlalu. Mamahnya sampai muntah-muntah, dan papanya menutup hidung pakai bantal sofa karena saking baunya. Kakak Mbak Sarah yang risih mencium aroma tersebut langsung menghampiri Mbak Sarah ke kamar. Tak berselang lama kakaknya mengetuk pintu kamar. Tok tok tok. Tidak butuh waktu lama, Mbak Sarah membuka pintu kamarnya.
Sang kakak langsung to the point. Kamu habis keluyuran dari mana aja sih? Cium tuh, bau kamu habis banget. Mandi sana, terus abis itu kamu sholat isya. Pasti belum sholat kan? Lah, Mbak Sarah hanya ngejawab, iya. Dia akhiri dengan pintu kamarnya yang dia tutup langsung di depan wajah sang kakak. Merasa sudah ditegur, Mbak Sarah segera bebersih dan bilang sama arwah tersebut, aku mau mandi dulu dan abis itu sholat isya. Kamu di kasur aja ya, jangan kemana-mana. Sosok tersebut hanya menganggukkan badannya. Selesai mandi, Mbak Sarah bergegas mengambil air wudhu dan berjalan masuk kembali ke kamar. Saat Mbak Sarah sedang sholat, sosok itu sama sekali tidak mengganggu Mbak Sarah. Kemungkinan sosok itu juga tidak merasa terganggu. Yang ada arwah itu malah tiduran di atas kasur Mbak Sarah. Kondisi wajahnya masih sangat-sangat menyeramkan. Anehnya, Mbak Sarah tidak ada rasa takut sama sekali. Selesai sholat isya, Mbak Sarah melihat sosok arwah ini tidur di kasurnya sambil memeluk boneka kesayangan Mbak Sarah. Karena boneka ini kado dari mantan terindahnya, Mbak Sarah. Bonekanya sendiri bentuknya panjang kayak guling, tapi di bagian atas salah satu sisinya ada kepala karakter kucing yang bisa dikatakan boneka dan bisa juga dikatakan guling. Mungkin karena bulunya halus membuat siapapun yang memegang boneka ini jadi suka dan nyaman. Di situ Mbak Sarah bertanya, kamu suka sama bonekanya? Sosok itu hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Aku juga suka sama boneka itu karena spesial pemberian mantanku, ucap Mbak Sarah. Kakaknya Mbak Sarah yang ada di depan TV curiga mendengar adiknya ngomong-ngomong sendiri di kamar. Disamperin lah lagi, tapi kali ini langsung buka pintu tanpa ketuk terlebih dahulu. Kamu ngomong sama siapa sih, Dek? Tanya kakaknya. Mbak Sarah menjawab dengan ekspresi datar. Ngomong sama siapa? Orang aku gak ngomong apa-apa. Mungkin kakak salah dengar. Bisa jadi itu tadi suara TV. Ya udah, kamu tidur sana, gak usah aneh-aneh, respon sang kakak yang dibarengi dengan posisi pintu ditutup kembali. Sedangkan Mbak Sarah dan arwah itu dari dalam malah cekikikan. Entah setelahnya gimana, tahu-tahu Mbak Sarah tidur terlelap dan keesokan paginya dia hampir telat OTW ke kampus. Untungnya sang kakak bangunin Mbak Sarah pagi itu. Coba kalau enggak, bisa telat Mbak Sarah ke kampusnya. Akan tetapi saat kakaknya masuk ke kamar Mbak Sarah, sang kakak mencium ada aroma busuk yang menyeruak pagi itu. Lalu sang kakak juga melihat ada semacam noda darah di spray. Lebih tepatnya di spray bagian arwah anak itu tidur. Noda darah itu juga disertai serpihan pasir yang entah datangnya dari mana. Mbak Sarah langsung dibangunin dan sang kakak tanya, kamu lagi mens? Mbak Sarah bingung dan ngejawab, aku nggak mens kak, emang kenapa sih? Terus itu darah apa, Dek? Tanya kakak Mbak Sarah sambil menunjuk ke arah noda darah tersebut. Melihat itu Mbak Sarah juga kaget dan dia coba cium bagian noda itu. Dia mengaku kalau aromanya busuk kecampur amis banget. Kakaknya Mbak Sarah juga ikut cium, alhasil sampai muntah-muntah. Menyadari kalau kemungkinan itu darah arwah anak tersebut, Mbak Sarah langsung meminta kakaknya keluar dari kamarnya dan dia sendiri yang merendam noda tersebut sebelum akhirnya dia cuci. Mbak Sarah juga bingung dengan arwah anak itu yang tiba-tiba hilang dan entah kemana perginya. Berhubung hari itu dia hampir telat, dia memilih mengabaikan arwah itu dan bergegas OTW ke kampus. Karena tugas hari itu banyak banget, membuat Mbak Sarah harus melewati area pohon bambu sekitar pukul 21.30 malam. Walaupun merinding, tapi ya udahlah, ya mau gimana lagi, namanya juga banyak tugas. Bedanya malam ini dia sudah disambut sama arwah anak itu yang memeluk boneka kesayangan Mbak Sarah. Karena tadi pagi bonekanya gak ada, gak taunya dibawa sama arwah ini. Waktu Mbak Sarah tanya, arwah ini tadi pergi kemana? Respon arwah ini hanya tersenyum ke arah Mbak Sarah. Ya udah, ini kamu mau ikut pulang ke rumahku lagi atau gimana? Tanya Mbak Sarah ke arwah tersebut. Arwah itu menjawab dengan berkata seperti ini, Mbak, bisa kita duduk di sana sebentar? Ada yang ingin aku ceritakan.
Mbak Sarah mencoba mengamati arah yang ditunjuk sama arwah ini. Nggak taunya, itu merupakan sudut paling pojok lapangan bola depan rumah Mbak Sarah, yang mana tidak ada apa-apa dan hanya ada sebuah adukan dari semen. Sebenarnya nggak apa-apa, hanya saja Mbak Sarah kurang nyaman dengan rimbunan pohon pisang di belakangnya. Ragu sebenarnya Mbak Sarah. Berhubung dia penasaran, kira-kira arwah ini mau cerita apa sama dia. Mbak Sarah memilih menurunkan egonya dan menuruti permintaan arwah ini. Perasaannya malam itu benar-benar campur aduk dan bingung jelasinya gimana. Singkat cerita, mereka sudah duduk di bangku ini dan arwah itu mulai cerita. Anak ini bernama asli Rizka, seorang anak yang hanya hidup berdua bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan. Mereka merupakan pendatang dari Riau. Bahkan rumah kontrakan mereka lokasinya sangat-sangat jauh dari area tempat tinggal Mbak Sarah. Mbak Sarah sendiri heran, kenapa jenazah Rizka malah ditemukan di area pohon bambu di situ. Jadi ceritanya begini. Rizka dan ibunya kan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang bersebelah dengan kos-kosan rumah tangga. Awal-awal kepindahan mereka, semua nampak baik-baik saja. Hingga beberapa bulan setelahnya, ada sepasang pasangan suami istri yang ngekos di sebelah kontrakan Rizka. Di sana suaminya bekerja sebagai pencari rongsokan dan istrinya menjadi buruh cuci yang menawarkan jasanya ke tetangga-tetangga sekitar. Yang namanya tetangga baru, jelas ibunya diajak kenalan sama Pak Sutri tersebut. Benar-benar tidak ada yang mencurigakan dari Pak Sutri ini dan bahkan terkenal sebagai orang baik. Terus ibunya Rizka mulai memperkenalkan Rizka. Ya hanya sebatas formalitas, ini loh anak saya. Enggak taunya, si om ini, si bapak rongsokan, suka sama Rizka sejak pandangan pertama. Ya bisa dikatakan kalau bapak ini termasuk orang-orang pedofil. Rizka merasa risih banget saat bertatapan sama om ini. Om ini juga seperti mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Rizka. Suatu hari, entah gimana bisa, om ini tahu-tahu berhasil memiliki kunci cadangan kontrakan Rizka. Iya, om ini udah ada di dalam rumah Rizka sebelum Rizka pulang sekolah. Di saat jam-jam ibunya Rizka masih bekerja. Gak ada bukti yang bisa membuktikan orang ini bersalah atau tidak, karena di sekitar gak ada yang masang CCTV. Rizka yang mengetahui itu kaget, dan bahkan om itu mengakui sendiri kalau dia masuk lewat pintu depan. Artinya, om ini benar-benar punya duplikat kunci rumah kontrakan tersebut. Pertanyaannya, lah kok bisa? Gak ada kata ampun, om ini langsung menyerang Rizka secara fisik, membuat Rizka sampai lemas tidak berdaya sama sekali. Baru setelahnya om ini melancarkan aksi bejatnya dengan melakukan kekerasan seksual kepada Rizka. Kejadian ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, sudah beberapa kali, dan Rizka rasanya sudah capek sama semuanya. Dia berinisiatif mengancam om ini dengan mengadu ke ibunya. Lalu dia juga akan melaporkan om ini ke kantor polisi. Si om yang mendengar itu jadi memanas. Dia marah sampai gelap mata. Rizka dihajar sampai pingsan, lalu dimasukkan ke dalam gelangsing dan dibawa ke rumah salah satu teman om ini. Anehnya, kok gak ada yang curiga dengan gerak-gerik si om? Rizka berkata kalau itu bukan rumah, melainkan seperti gubuk yang didirikan di pinggiran sungai dan jauh dari pemukiman warga. Selama di sana Rizka dihajar habis-habisan. Yang Rizka ingat, dia diculik selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu entah apa yang ada di pikiran si om ini, sampai tega mencekek leher Rizka dan membuat Rizka meninggal dunia karena kehabisan nafas. Innalillahi. Bukan hanya itu, om ini juga merobek sebagian kulit wajah Rizka supaya sulit untuk diidentifikasi. Baru setelahnya om ini memasukkan tubuh mungil Rizka ke dalam karung gelangsing. Menurut rekomendasi dari teman si om mengatakan kalau lebih baik si om ini membuang jenazah Rizka di rimbunan pohon bambu yang ada di sekitar tempat tinggalnya Mbak Rizka, karena jarang orang yang sampai masuk-masuk ke dalam pohon bambu itu. Jadi itulah tempat yang pas untuk membuang jenazah Rizka. Sama si om diterima saran tersebut dan dia melancarkan aksinya saat tengah malam, ketika semua warga sudah terlelap ke dalam mimpi mereka masing-masing.
Mungkin saking sakitnya orang ini, si om itu setelah meletakkan jenazah Rizka di situ, dia nggak langsung keluar, melainkan malah bikin drama. Dia masih stay di sebelah jenazah Rizka sampai matahari terbit dan bersinar terang. Warga melakukan aktivitas, baru om ini keluar dari situ dengan membuat drama, seolah-olah dia menemukan tubuh jenazah tanpa identitas di sela-sela pohon bambu. Orang-orang awalnya nggak ngeh dan percaya-percaya aja, tapi Mbak Sarah sudah menaruh rasa curiga sejak awal. Sebab di dalam rimbunan pohon bambu itu sama sekali nggak ada sampah. Siapa juga yang mau buang sampah di situ? Kan tempat itu terkenal angker, jarang dan bahkan nggak pernah ada orang sampai belusuk-belusuk masuk ke dalam rimbunan pohon bambu. Lagian untuk apa juga masuk-masuk ke situ? Ditambah saat jenazah Rizka ditemukan, itu nggak ada sampah sama sekali, apalagi rongsokan. Ya malah nggak ada, dan TKP bersih dari sampah. Hanya ada rontokan daun dari bambu saja. Lantas bapak rongsokan ini ke dalam situ cari apa? Kini kecurigaan Mbak Sarah terjawab. Instingnya kuat kalau ada yang aneh sama tukang rongsok tersebut. Kelar diinterogasi polisi juga dia buru-buru menghilang gitu aja. Pantesan warga asing dengan wajah om ini. Ya karena emang gak pernah cari rongsokan ke situ, dan itu kali pertamanya. Kali pertamanya singgah di kampung tempatnya Mbak Sarah, dan itu pun atas rekomendasi temennya. Kedatangannya pun bukan untuk cari rongsokan, melainkan membuang jenazah seorang perempuan anak SMP yang dihabisi hidupnya setelah dia puas melakukan tindakan keji kepada anak tersebut. Ketika Mbak Sarah ingin bertanya lebih lanjut, kakaknya Mbak Sarah melihat adiknya dan langsung teriak meminta Mbak Sarah segera masuk ke rumah saja. Soalnya sang kakak melihat Mbak Sarah ngobrol-ngobrol sendiri di bangku karena khawatir, makanya dipanggillah untuk pulang ke rumah dulu. Setelahnya Mbak Sarah menyadari kalau sosok arwah Rizka ini benar-benar telah menghilang. Pas perjalanan menghampiri rumahnya, Mbak Sarah mendengar suara Rizka yang berbisik di telinganya, di mana Rizka menyebutkan alamat kontrakannya dan nama ibunya. Biar nggak lupa Mbak Sarah catat infonya. Dia juga menyadari kalau malam itu merupakan pertemuan terakhir dirinya dengan Rizka. Karena habis itu, Rizka menghilang bersama boneka kesayangan Mbak Sarah. Mbak Sarah merasa memiliki tanggung jawab besar. Jadi dia putuskan untuk OTW pagi-pagi guna meng-cross-check semua cerita arwah Rizka. Awalnya Mbak Sarah nggak ceritain dulu ke siapa-siapa. Dia berangkat pagi-pagi ke alamat yang dibisikkan sama Rizka dengan alasan ke keluarganya kalau dia ada acara basket pagi di kampus. Padahal Mbak Sarah niatnya mau nemuin mamahnya Rizka. Kalian tahu apa? Semuanya yang diceritakan Rizka benar adanya. Ibunya sudah melaporkan hilangnya Rizka ke kantor polisi, tapi sayang tak membuahkan hasil. Tidak ada perkembangan kasusnya hingga tahu-tahu jadi adem ayem. Dikala Mbak Sarah sedang berbincang dengan ibunya Rizka, ada seorang bapak-bapak yang mengawasi mereka. Mbak Rizka yakin banget kalau wajah om ini mirip sama bapak-bapak tukang rongsokan. Merasa nggak nyaman, Mbak Sarah langsung memberitahu supaya perbincangan mereka dilanjut di minimarket terdekat. Untungnya ibunya mau untuk meninggalkan kontrakannya sebentar. Tiba di minimarket, Mbak Sarah menceritakan semua yang disampaikan Rizka kepadanya. Dengan diiringi suara isak tangis, Mbak Sarah mengantar ibunya Rizka ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Akhirnya ibunya Rizka diantar ke rumah sakit tempat jenazah Rizka disimpan. Waktu jenazah dikeluarkan dari lemari pendingin, ibunya Rizka menangis histeris. Apalagi pas waktu penutup jenazahnya dibuka, tangisannya super kenceng dan pingsan berkali-kali. Namanya seorang ibu, pasti sangat-sangat mengenali sosok anak yang dilahirkan. Begitu pula dengan ibunya Rizka yang menyadari kalau jenazah itu memang Rizka, sekalipun kondisinya sudah memprihatinkan. Ibunya Rizka yakin 100% kalau itu memang jenazahnya Rizka. Sambil diiringi isak tangis dengan mulut dan badan yang bergetar, beliau berkata, "Pak, itu tubuh anak saya, dan anak saya sudah tidak bernafas sekarang." Semua orang yang melihat kejadian itu sampai ikut nangis. Bapak rongsokan ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Baru setelah itu berita ini menjadi ramai dan tersebar di mana-mana. Di momen itu juga Mbak Sarah menceritakan kronologinya secara detail ke beberapa tetangganya, hingga semua alurnya terdengar sangat-sangat masuk akal. Mungkin kini Rizka sudah tenang di alamnya. Amin.
karena kasus kematiannya telah terungkap. Pembunuhnya tertangkap sehingga dia dapat tenang di alamnya sambil membawa boneka kesayangan Mbak Sarah. Gak disangka-sangka mantannya Mbak Sarah datang ke rumah Mbak Sarah yang di dekat makam itu. Mantannya datang sambil membawa sebuah boneka yang mirip banget dengan boneka yang dibawa sama Rizka. Kata mantannya, beberapa hari yang lalu ada seorang anak perempuan datang ke rumahnya malam-malam sambil bawa boneka Mbak Sarah. Anak itu nyuruh mantannya Mbak Sarah membelikan boneka baru. Nantinya boneka itu diberikan ke Mbak Sarah sebagai ganti karena bonekanya yang lama telah rusak. Anak itu juga yang memberikan alamat rumah baru Mbak Sarah. Gara-gara itu Mbak Sarah dan mantannya balikan, bahkan sampai menikah loh. Keren banget dan sangat amat plot twist nih cerita. Dan demikianlah, semoga Rizka tenang di sana ya. Summa ila ruhi Rizka. Al-Fatihah. Doain masing-masing ya. Dan Tony FS pamit. Terima kasih tim cerita Ama. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillahirobbilalamin.